Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhat talabah, nuwasil darsana fil aqidah wa nadkhul fi al-iman bi kutubillahi ta'ala. Wa qabla hadha qad bahathna fi al-iman bi malaikatillahi ta'ala. Yang segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pelajaran akidah dari kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Yang sebelumnya kemarin kita sudah bahas mengenai sifat malaikat dan tugasnya. Sekarang kita akan bahas mengenai iman kepada kitab Allah Ta'ala. Iftahu kutubakum safha 23. Buka buku kalian halaman 23. Wa nu'min bi anna Allah Ta'ala anzala ala rusulihi kutuban. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada rasul-rasulnya kitab sebagai hujjah atas makhluknya. Maka dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para rasulnya, yaitu firman Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Telah kami utus utusan kami, rasul kami dengan al bayyinat, dengan bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan menurunkan kitab-kitab bersamanya. Wal mizana liyaquman nasu bil qist. Ini surat Al-Hadid. Kemudian wa na'lam min hadhil kutub, maka kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, yaitu yang pertama ada kitab At-Taurah. At-Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya ini. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Al-Injil, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabinya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada Taurat, Injil. Kemudian yang ketiga ada kitab Az-Zabur. Az-Zabur kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabinya Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian yang keempat ada suhuf. Suhuf ini lembaran. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada suhuf Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quranul Azim. Al-Quran yang sekarang ada di tangan kita, Al-Quran yang Allah turunkan, Allah berikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, penutup para rasul, yang tidak ada lagi nabi rasul setelah beliau. Dan Al-Quran ini, dengan turunnya Al-Quran ini, tentunya ini merupakan sebuah tanda dari tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Dan dengan turunnya Al-Quranul Azim ini yang menunjukkan dengan dihapusnya syariat-syariat yang ada dalam kitab-kitab atau suhuf sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quranul Azim ini adalah penyempurna syariat-syariat atau kitab-kitab yang telah lalu. Maka di sana ada sebuah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau membawa
ya kitab Injil kemudian lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW merah mukanya kemudian bertanya kepada Umar. Ya, ketika dijawab bahwa itu adalah Injil, ya, maka Rasul mengatakan kalau seandainya Isa ya turun pada hari ini, ya maka dia wajib mengikuti ajaranku. Dia wajib mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti Injil, kitab yang Allah turunkan kepadanya. Ya, bahkan nanti di akhir kiamat pun, ya, bahwa mereka nanti Nabi Isa alaihissalam ya ketika turun, ya, dia akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan ajaran yang dibawanya yang sebelumnya. Bahkan ya, Nabi Isa alaihissalam dia akan bermakmum kepada ya Imam Mahdi ya dan seterusnya. Jadi di sini Al-Qur'anul Azim ya merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ya kepada nabi yang terakhir, ya rasul yang terakhir, dan sekaligus ya, dengan turunnya kitab ini menghapuskan syariat-syariat yang ada dalam kitab-kitab yang ada dalam suhuf sebelum Al-Qur'an. Dan Al-Qur'anul Karim ya syariatnya terus ya berlaku sampai hari kiamat. Ya. Dan selalu cocok dengan kondisi apapun sampai hari kiamat. Ya. Maka kalau ada orang yang mempermasalahkan mengenai Al-Quran, ya, maka yang bermasalah bukan Al-Qurannya, tapi akalnya, ya, akal orang tersebut. Ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pembelajaran ini, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai isi dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran Al-Azim. Syukran lakum wa jazakumullahu khaira ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.